Teman-teman Jekers, selamat berjumpa dalam Jelajah Kuliner bersama saya Maria Sukamto. Apa kabarnya teman-teman Jekers? Semoga sehat sejahtera selalu jiwa dan raga. 欢迎收听美食无国界. Selamat datang kembali di Jelajah Kuliner, tempat di mana kita tidak hanya mencicipi makanan, tetapi juga menelusuri cerita, budaya, dan napas kehidupan di baliknya. Hari ini saya mengajak Anda berjalan-jalan, bukan ke restoran mewah, bukan ke dapur lengkap saya, melainkan ke jalanan tempat rasa paling jujur diciptakan. Kita akan menyusuri dua negeri yang kaya warna, Indonesia dan Taiwan, dua negara yang mungkin berbeda, tapi sama-sama menjadikan street food sebagai jantung kehidupan warganya. Mengapa street food begitu hidup? Street food bukan sekadar makanan murah. Street food bagaikan teater kecil di pinggir jalan, laboratorium rasa rakyat, tempat budaya bertemu, dan di banyak kota, ruang sosial tanpa sekat. Orang Indonesia bilang, yang penting enak dulu baru mikir lain-lainnya. Orang Taiwan bilang, makan yang hangat bikin hati damai. Di dua negara ini, makanan jalanan adalah cara paling cepat untuk memahami siapa kita. Street food Indonesia, rasa yang liar, hangat, dan penuh cerita. Mari teman-teman memulai dari Indonesia, negara yang tiap provinsi punya bahasa rasa sendiri. Misalnya kita lihat sebuah makanan yang sudah merakyat dan merupakan signature dish dari Indonesia, yaitu bakso. Kita bisa mendengarkan saat sore tiba, suara khas mangkok dipukul sendok adalah alarm kebahagiaan. Bakso bukan hanya bola daging, ia adalah kehangatan rakyat. Setuju bukan? Setiap daerah punya versi bakso Malang yang gurih, manis, harum, masih tercium harumnya daging sapi, bakso Solo, bakso pedas Bandung yang penuh cabai. Wow, ada lagi bakso mercon, aneka ragam. Ini street food yang mengerti hati orang Indonesia. Dari bakso kita beranjak ke sate. Ya, sate memberikan kita suatu nuansa tentang api, arang, dan tradisi. Sate adalah konser kecil. Asap naik, arangnya merah, daging mendesis. Tidakkah seperti konser kecil? Ada sate Madura, sate Padang, sate lilit Bali. Wow, aneka ragam. Bumbunya seringkali lebih rumit dari yang tampak. Dan semua itu dibuat dengan tangan yang terlatih oleh waktu. Setelah mencicipi bakso, sate, tentu saja tidak bisa melewatkan gorengan. Gorengan ini bagaikan filosofi tanpa rumus. Misalnya tempe goreng, bakwan, tahu isi. Semua dimasak dengan feeling, sesuatu yang tak ada rumus ilmiahnya. Inilah seni kuliner rakyat. Tentu gorengan masih banyak aneka ragam, sesuai dengan daerah yang berbeda, penjual gorengan mempunyai banyak kreasi tersendiri. Lalu bagaimana dengan Taiwan? Kita tiba ke street food Taiwan. Mengesankan rapi, lembut, penuh detail. Jadi, jika Indonesia adalah gejolak rasa yang liar, Taiwan adalah harmoni yang tenang dan presisi. Kita jajaki night market, pasar malamnya, bagaikan surga tanpa akhir.
Ya, pasar malam Silin, Raohe, Fengjia, dan lain sebagainya. Pasar-pasar malam ini seperti kota mini, penuh cahaya, penuh pilihan. Ayam goreng selebar wajah, bubble tea yang mendunia, lalu tahu bau goreng yang baunya memisahkan pencinta dan penolak, dan juga omelet tiramnya yang lengket namun nikmat. Street food di Taiwan tidak hanya enak, ia dirancang dengan ketelitian seperti dapur profesional. Dari makanan pasar malam, kita ke makanan yang mendapatkan pengaruh dari suku Hakka dan Aborigin, penduduk asli Taiwan. Makanan suku Hakka memperkenalkan rasa asin yang umami. Suku Aborigin menambah teknik panggang dan fermentasi. Inilah alasan street food Taiwan terasa bersih dan terkontrol. Nah, kalau kita membandingkan antara Indonesia dan Taiwan, bagaikan dua dapur, dua dunia. Ya, mari kita bandingkan. Misalnya Indonesia, street food sebagai home cooking di jalanan. Tapi bagi Taiwan, street food sebagai mini restoran yang portable. Di Indonesia, mengandalkan intuisi dan improvisasi. Di Taiwan, street foodnya mengandalkan konsistensi dan presisi. Sedangkan di Indonesia, street foodnya mempunyai bumbu yang kompleks antara perpaduan rempah-rempah yang aneka ragam. Street food di Taiwan mempunyai rasa sederhana, fokus pada tekstur dan keseimbangan. Street food di Indonesia prosesnya cepat dan spontan. Street food di Taiwan prosesnya stabil dan terstandar. Perbedaan ini justru membuka ruang kolaborasi rasa, bukan? Lalu, di mana masuknya teknologi? Ini bagian yang menarik bagi kita. Teknologi termasuk AI mulai masuk ke dunia street food dengan cara unik. Kalau di Indonesia, membantu dokumentasi resep yang sebelumnya hanya kira-kira, membantu UMKM menghitung kebutuhan stok bahan, membantu pedagang kecil memperbaiki marketing lewat foto dan deskripsi. Dan di Taiwan, membantu menjaga standar rasa, membantu desain menu berdasarkan data pelanggan, dan bahkan membuat robot memasak mie instan di berbagai pasar malam. Namun, meskipun teknologi masuk, kedua negara tetap sepakat yang membuat street food hidup adalah manusianya. Bukan mesin, bukan algoritma, bukan angka, melainkan tangan manusia yang memotong, menggoreng, mencicipi, mengubah. Jadi, street food itu adalah identitas. Street food bukan hanya soal kenyang, ini tentang siapa kita. Di Indonesia, pedagang bakso tahu siapa pelanggannya, tahu level pedas yang cocok, tahu anak kecil di rumah suka bakso kecil-kecil. Di Taiwan, pedagang kembang tahu mengetahui berapa banyak gula yang biasa kita pesan, bahkan mengingat wajah orang yang sering mampir setelah lembur. Teknologi bisa membantu, tapi tidak bisa mengganti ikatan manusiawi seperti itu. Nah, bagaimanakah masa depannya? Bagaimana kolaborasi dua negara? Mari kita bayangkan bagaimana kalau dua negara ini berkolaborasi di kuliner. Terima kasih telah bersama-sama saya. Sampai jumpa lagi.